bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan oleh Allah kesehatan, masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin mampu untuk menjaga dan mendalami agama yang kita anut ini, sehingga pasti akan bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan seluruh generasi umat Islam ini sampai akhir masa nanti. Mudah-mudahan istiqomah kita juga di jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Terkait dengan berita duka barusan ya, secara khusus marilah kita doakan beliaunya semoga diterima oleh Allah amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya. Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mauti wa'idho, cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi kita semua, pelajaran bagi kita yang hidup dan semua yang ditinggalkan. Mudah-mudahan kita bisa mengisi umur-umur kita dengan senantiasa hal dengan yang bermanfaat, baik itu bermanfaat untuk kehidupan di dunia kita dan sampai nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang pembahasan fikih analisa 4 mazhab ini. Terakhir kemarin tentang al-ma'ul musta'mal ya, air yang sudah digunakan, air sisa atau air bekas digunakan sebelumnya. Sekarang kita masuk bab tentang al-mas'alatur rabi'ah, tentang ittafaqu ala taharati minal as'ar, tentang bab bekas jilatan ya, bekas jilatan masing-masing kita sesama umat Islam dan jilatan binatang ternak itu najis apa enggak. Nah, itu bab yang keempat ya, al-mas'alatul, masalah yang keempat. Ternyata ittafaqal ulama ala taharati as'aril muslimin wa bahimatil an'am. Para ulama bersepakat akan sucinya bekas jilatan atau bekas minum sesama umat Islam ya. Jadi kalau kita minum dari satu gelas untuk bersama sebenarnya tidak masalah ya. Dari sisi hukum najis tidaknya tidak najis. Tapi mungkin dari sisi kesehatan dan sebagainya, apalagi di masa pandemi begini ya, itu beda lagi babnya. Tapi dari sisi hukum, apakah air liur sesama umat Islam itu najis? Tidak najis ya. Dan para sahabat waktu itu makannya kan di satu nampan begitu modelnya ya. jadi masing-masing ambil bagian yang ya kan begini ya, pakai tangan dan ada bekas. Nah, gitu ya. Termasuk wabahimatul an'am, jilatan binatang ternak ya. Itu binatang ternak itu ya kambing, sapi dan onta gitu ya. Yang untuk disembelih kurban itu binatang ternak ya. Binatang ternak ya. Nah, bagaimana dengan hewan-hewan yang lain? Apakah bekas jilatannya itu najis atau enggak? Nah, ini ada perbedaan pendapat dan panjang pembahasannya. Bab ini panjang pembahasannya. Kalau dalam fikih Syafi'i kita mungkin yang secara umum rata-rata orang Indonesia itu mazhabnya Syafi'i ya, najis itu kan dibagi 3 ya. Ada najis ringan, sedang dan berat. Najis mukhaffafah ya, dan mutawassithah, kemudian mughalladzah.
Nah, termasuk nanti pendapat Imam Syafi'i tentang air liur anjing kan, diantaranya contoh yang mughalladhah itu karena cara pensuciannya yang berbeda dengan najis biasa atau najis sedang, nah itu masuk di mughalladhah. Tapi mazhab yang lain tidak seperti itu ya. Coba kita lebih rinci bahas. Wakhtalafu fi ma ada dzalik. Mereka berbeda pendapat terkait dengan selain yang dua tadi, bekas jilatan sesama umat Islam dan selain binatang ternak. Ikhtilafan katsira, dengan perbedaan yang banyak ya, rinciannya sangat luas Pak pembahasannya. Faminhum, di sini ada 4 pendapat ya. Faminhum man za'ama anna kulla hayawanin tahiris su'ri. Pendapat pertama mengatakan semua hewan itu bekas jilatannya itu suci. Ya, bekas jilatannya suci. Tidak mengecualikan semua hewan. Ini pendapat pertama. Kemudian yang kedua, tentu tidak hanya berasal dari akal-akalan, ada dasarnya nanti ya. Kemudian yang kedua, wa minhum man istatsna min dzalika al-khinzir wal kalb. Pendapat kedua, semua binatang itu suci kecuali 2 saja, bekasnya babi dan anjing. Nah ini mazhab Syafi'i ini ya, mazhab Syafi'i yang sering kita dengar ya. Kemudian mazhab yang ketiga adalah wa minhum man istatsna min dzalika siba ammatan, lebih luas. Yang ketiga ini mengatakan semua binatang buas yang kategori buas itu bekas jilatannya najis. Karena binatang buas itu pemakan daging ya, pemakan bangkai, pemakan daging. Jadi mulutnya kan pasti terkontaminasi dengan najis-najis yang dia makan itu. Ya, ini pendapat yang ketiga. Itu pendapatnya Ibnul Qasim dari kalangan mazhab Maliki ya. Kemudian yang keempat adalah annal as'ar tabi'atun lilluhum. Jadi hukum bekas jilatannya itu mengikuti hukum dagingnya. Mungkin lebih luas lagi. Kalau hukum dagingnya itu haram, maka bekas jilatannya najis. Tapi kalau dagingnya halal dimakan, maka bekas jilatannya tidak najis ya. Tidak najis gitu ya. Maka fa in kanat al-luhum muharramah fal as'aru najisah itu ya. Wa in kanat makruhah fal as'aru makruhah. Jika dagingnya makruh maka hukum jilatannya juga makruh. Wa in kanat mubahah, jika mubah ya mubah. Jadi mengikuti hukum daging. Nah, itu terkait dengan hewan. Kemudian bagaimana terkait dengan bekas jilatannya orang musyrik? Najis enggak? Nah, di sini faqila innahu najis. Bekas jilatan atau bekas sisa orang makan orang musyrik itu adalah, yang pertama ada 2 pendapat ya. Yang pertama dianggap najis. Kemudian yang kedua mazhabnya adalah makruh. Jika dia makruhnya jika dia minum khamr. Tapi kalau dia makan biasa ya itu enggak najis ya. Itu mazhab Ibnul Qasim. Jadi dibedakan musyrik yang mana, peminum atau non peminum. Nah, kemudian wa kadzalika indahu, menurut Ibnul Qasim juga, jami'u as'aril hayawanat allati la tatawaqqan najasah ghaliban. Jadi semua bekas jilatan hewan selain orang tadi, selain orang musyrik. Kalau orang musyrik tadi hanya 2 saja, 1 najis, 1 makruh ya. Jami'u as'aril hayawanat, semua bekas jilatan hewan itu yang tidak menjaga dari najis. Beberapa hewan yang memang suka di tempat kotor, maka itu juga dianggap oleh beliaunya ini najis. Seperti apa contohnya? Ya ayam liar ya, ayam yang tidak dikurung. Itu kan dia ya kemana-mana gitu kan, dia makan apa saja kan, tidak tahu. Kemudian sama al-ibil al-jallalah, onta yang juga liar ya. Ya dia kemana-mana makan apa saja kan,
dia mulutnya terkontaminasi dengan hal yang najis, termasuk anjing yang liar juga, anjing yang liar. Kalau anjing yang peliharaan kan bisa dilihat ya. Ini bagi sebagian yang menganggap air liur anjing itu sebagian mazhab tidak dianggap berat najisnya, ada. Tapi kita sering sejak kecil mungkin sudah diberikan pelajaran bahwa air liur anjing itu najis berat, karena kita menganut mazhab Syafi'i. Lalu terus bagaimana tentang bolehnya berburu dengan menggunakan anjing itu? Ya itu tetap najis, ya. Dia kan pasti kalau berburu itu pasti gigit di mana dia untuk mematikan mangsanya kan. Nah, pas yang dia gigit itu yang tidak boleh dimakan ya, dia harus dibuang. Sisanya kan masih bisa dimakan ini untuk anjing buruan ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu pendapat yang disampaikan dalam kitab ini. Apa dalil dan sebab perbedaan mereka? Ini sangat banyak ya pembahasannya. Sebab perbedaan mereka adalah yang karena kenapa sangat banyak perbedaan itu? Karena ada 3 hal ya, masalah yang di sini disampaikan. Ahaduha mu'aradatul qiyas li dzahiril kitab. Ada semacam kontradiksi antara qiyas dengan teks Quran ya. Teks Quran itu di surat Al-An'am itu kan mengatakan qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitah. Jadi dari deretan yang najis itu oleh Quran disampaikan pertama al-maitah, bangkai ya. Kemudian yang kedua daman masfuha, darah yang mengalir ya. Tapi kalau darah yang tersisa di antara sela-sela daging itu sudah tidak najis. Jadi kan kalau pas makan daging kan ayam misalnya terbelah dalamnya kan ada kadang merah ya, masih sisa, itu sudah tidak apa-apa ya. Jadi daman masfuha yang mengalir, pas disembelih mengalir itu yang au lahma khinzir, daging babi fa innahu rijsun. Kata rijsun ini yang jadi perdebatan ya. Apakah rijsun itu najis zatnya atau rijsun ini maknanya adalah menghinakan benda atau hewan itu, merendahkan benda itu. Jadi rijs itu najis aini atau najis hukmi gitu ya. Najis zatnya atau najis secara hukum. Sama misalnya di surat Al-Maidah itu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Rijsun kata rijsun ya, bukan najisun. Teks ayatnya itu rijsun. Jadi khamr, judi, ngundi nasib ya, itu dianggap rijs, perkara yang najis. Itu najis itu maksudnya najis zatnya atau hukumnya. Nah, yang menguatkan najis zatnya, maka khamr juga secara hukum najis, hukum zatnya. Tapi yang mengatakan khamr itu najis hukmi, ya kalau kita sentuh ya enggak najis, yang najis kalau kita minum, itu najis secara hukum. Nyentuh itu, makanya ini rentetan dari masalah ini biasanya. Apakah kita boleh pakai parfum yang beralkohol atau yang non alkohol? Itu rentetan dari ini. Karena alkohol bagian dari khamr kan. Secara ini mirip ya. Judi misalnya, apakah najis kalau kita sentuh meja judinya itu? Kan enggak mesti gitu kan. Meja judinya. Nah, makanya rijsun ini itu ada 2, bisa rijsun zahir ya, zatnya, atau hukman secara hukum saja. Dari situ yang kemudian melahirkan banyak perbedaan itu ya. Kemudian yang kedua adalah mu'aradatuhu li zahiril athar. Ada semacam sedikit kontradiksi antara tadi itu qiyasnya dengan beberapa athar ya, hadis dari Nabi SAW. Yang ketiga mu'aradatul athar ba'duha li ba'd.
Jadi seakan ada kontradiksi antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Nah, itu yang menjadikan banyak perbedaan itu. Amal qiyas, secara qiyas, fahuwa annahu lamma kana al-mautu min ghairi zakatin huwa sababu najasati ainil hayawan bisyar'i wajaba an takunul hayatu hiya sababu taharati ainil hayawan. Ini kiasnya ya. Bahwa apa yang menjadikan hewan itu najis. Nah, secara kias yang menjadikan hewan itu najis karena dia berubah jadi bangkai. Kematian yang tanpa disembelih itu sebab merubah dia menjadi najis. Nah, berarti kalau dia masih hidup, itu kan kias ya. Otak-adik ya, kias, pakai kias akal. Berarti kalau dia masih hidup hukumnya suci. Ngerti nggih? Kalau dia masih hidup hukumnya suci. Gitu ya. Bahkan untuk bab bangkai saja itu tidak semua dibuang begitu saja. Nabi masih memberikan cara bagaimana memanfaatkan kulit bangkai itu masih bisa dipakai dengan cara disamak itu ya. Tapi tidak boleh dimakan. Digunakan untuk sepatu, untuk itu jadi suci karena proses samak itu merubah hukum bangkainya itu ya menjadi untuk bisa digunakan. Tapi kalau cecek atau rambak ya itu harus disembelih karena dimakan. Cecek atau rambak itu harus memang ikut yang hukum disembelih, tidak semua kulit boleh kita konsumsi. Dia mengikuti dagingnya soalnya. Nah, tapi kalau yang bangkai tadi kulitnya bisa dimanfaatkan untuk tas, untuk jaket dan sebagainya, dompet ya. Tapi syaratnya disamak dulu ya. Nah, kemudian berikutnya berarti ya itu secara kias. Maka kesimpulannya fakullu hayyin tahirul aini. Menurut kias ya, semua hewan yang hidup itu zatnya suci, maka jilatannya pun suci. Ini yang tidak membedakan antara tadi najis ringan atau berat tadi ya. Bahkan termasuk liurnya anjing tadi mungkin dianggap ini gitu ya, masuk di sini secara kias saja kalau patokannya hanya kias. Wa amma zahirul kitab fa innahu arada hadzal qiyas. Teks zahirnya Al-Qur'an itu bertentangan dengan qiyas tadi. Gitu ya. Nah, karena mengatakan tentang khinzir, tentang babi itu ya, wal musyrik itu fa innahu rijsun tadi ya. Fa innahu rijsun. Jadi babi tergolong najis. Nah, wa ma huwa rijsun fi ainihi fa huwa najisun li ainihi. Ini kesimpulan ayat ini bahwa sesuatu yang zatnya itu najis ya. Rijs ya, kotor. Rijs itu sebenarnya lebih ke kotor, tidak najis. Maka dia najis juga secara zatnya. Dan kita tahu babi itu kan memang hewan yang kotor ya dari sekujur tubuhnya gitu. Cara hidupnya dan sebagainya. Nah, makanya disampaikan fa innahu rijsun. Walidzalika istatsna qaumun al-hayawan al-hayy al-khinzir faqat. Makanya dalam tadi pendapat sebagiannya itu Imam Syafi'i yang kita tahu mengecualikan ya dari sekian banyak hewan yang hidup khinzir saja, babi saja yang dianggap najis. Loh, terus anjing bagaimana? Karena tekstual ayat nggak disebutkan anjing itu. Ya. Tapi karena ada nanti hadis yang menyatakan bahwa liurnya saja, gitu kan? Maka hukumnya ke liurnya saja, bukan ke tubuhnya. Gitu. Kalau misalnya anjing itu kering, kita sentuh begini, itu tidak najis, gitu kan? Tapi anjing kan biasanya dia menjilati sekujur tubuhnya. Tapi kalau basah itu kita nggak tahu kan basahnya ini karena dia bekas dari air atau kena jilat sendiri, gitu kan? Itu yang kita harus perhatikan. Nah, karena teks Qur'annya itu hanya khinzir saja yang disebutkan.
Nah, kemudian terkait musyrik tadi, nah ini ada dua ya. Rijsun itu ada dua makna. Pertama makna zatnya najis, yang kedua min jihati dzammilahu, hanya untuk mencela atau menghinakan atau mengecualikan bahwa dari sekian banyak ciptaan Allah itu memang dikecualikan dari bab ke sisi keseimbangan ya, baik dan buruk. Babi ini mewakili hewan yang buruk ya, sama dari semua bentuk ciptaan Allah kan begitu ya. Itu teori keseimbangan penciptaan. Wa amal musyrik, ya, orang musyrik itu innamal musyrikuna najasun. Ini teks Qur'annya ya. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya. Faman hamala hadza aidan ala zahirihi, barang siapa yang memaknai teks ayat ini sesuai zahirnya, maka menganggap orang musyrik itu najis zahirnya. Nah, ini kan bahaya kalau kita paksakan begitu semuanya kan. Padahal ada juga musyrik yang dia secara kebersihan dia sangat menjaga, gitu kan. Apakah kalau kita sentuh begini terus najis? Gitu ya. Maka rijsun itu bisa dua, bisa najisun ainan atau najisun hukman ya, secara hukum. Kecuali tadi apalagi kalau bekas minumnya, kalau dia pernah minum khamr ya, peminum tadi beda ya. Dia sering bersentuhan. Min muqtada dzalikal qiyas al musyrikin wa man akhrajahu makhraja dzammi lahum tarada qiyasahu. Barang siapa yang memaknai rijsun itu maknanya adalah hanya untuk merendahkan saja, maka tarada qiyasahu, tidak menerima qiyas yang tadi. Nah, sekarang lanjut tentang bekas jilatan anjing, kucing dan binatang buas. Nah, ini juga panjang pembahasannya, masih lanjutan dari pembahasan yang tadi. Wa amal athar ya, tentang athar hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi secara tekstual. Hadis Abu Hurairah berkaitan dengan anjing ini ya, muttafaq ala sihatihi, hadisnya sahih. Idza walagol kalbu fi ina'i ahadikum, jika ada anjing yang telah menjilat bejana salah satu dari kalian, fal yurikhu, buang itu sisanya itu, ini nggak bisa dimanfaatkan. Fal yurikhu ini sabda Nabi ya. Wal yagsilhu, hendaknya dicuci sab'a marrat, 7 kali. Itu yang oleh mazhab Syafi'i disimpulkan najis berat, itu najis mughaladhah ya, karena bentuk atau cara mencucinya harus 7 kali. Dan sebagian riwayat yang lain ulahunna biturab, tidak cukup 7 kali, tapi diawali masing-masing 7 itu dengan debu. Jadi 7 debu dulu, gosok dengan debu ya, air debu sampai 7. Ulahunna, hunna itu kan semuanya. Tapi riwayat yang lain afiruhu tsaminata biturab, hanya yang cucian ke-8 saja pakai tambahan debu. Pakai tambahan debu ya. Itu terkait dengan anjing. Masalah kucing sekarang, amal hir fama rawahu Qurrah an Ibni Sirin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahurul ina idza walagha fihil hirru. Jadi cara mensucikan bejana jika dijilat oleh kucing itu dicuci sekali atau 2 kali. Berarti beda najisnya dengan anjing tadi ya, hanya cukup sekali atau 2 kali. Wa Qurrah, perawi namanya Qurrah ini adalah thiqah. Thiqah itu bisa dipercaya ya, bisa dipertanggungjawabkan periwayatannya. Terkait dengan binatang buas, fa haditsu Ibnu Umar, bahwa Rasulullah pernah ditanya ya tentang binatang buas dan binatang melata yang pernah disampaikan tentang itu di depan. Tidak menyalahkan binatangnya, tapi lihat kondisi airnya. Di sebelumnya ya kemarin, jika airnya lebih dari 2 kulah, maka airnya tidak apa-apa dimanfaatkan. Bekas jilatannya tadi ya, airnya tidak apa-apa dimanfaatkan. Nah, berarti
Kalau sedikit berarti najis, berarti jilatan binatang buas termasuk binatang yang berkaki 4 lain itu najis menurut ini kan, gitu ya. Nah itu diantara, jadi satu riwayat dengan riwayat yang lain kadang tidak, gitu ya. Ya itu butuh pemahaman di sini ya. Kemarin kan saya sampaikan bahwa jika hadis itu sahih tidak serta merta boleh langsung kita buang begitu saja, ditinggalkan ya. Ya, bagaimana cara menggabungkan dari beberapa riwayat yang ada itu. Nah itulah tugas para ulama di situ, dan cara menggabungkan ini yang melahirkan perbedaan itu. Jadi caranya berbeda, kesimpulannya kan berbeda ini. Wa amma ta'arudul athar min hadzal bab faminha ma annahu ruya anhu annahu su'ila an al-hiyat. Jadi ada riwayat yang lain juga tentang al-hiyat ini jamak minal haud, seperti danau begitu ya. Allati baina Makkah wal Madinah, ada sebuah danau atau oase di gurun sana itu antara Mekah dan Madinah, dan di situ tempat minumnya binatang buas dan anjing. Kemudian Nabi bersabda, laha ma hamalat fi butuniha. Jadi bagi mereka apa yang mereka minum, ya. Walakum ma ghabara syaraban wa tahura. Sisanya itu bagi kalian boleh diminum dan suci. Loh, padahal teks ayat hadis sebelumnya itu disebutkan binatang anjing dan binatang buas. Tapi Nabi mengatakan berikutnya, ya bagi mereka apa yang mereka minum, bagi kalian sisanya yang ada itu. Dan itu tohur, boleh diminum juga boleh dipakai untuk bersuci. Wasyarob, dan bisa diminum ya. Tohur itu kan suci dan mensucikan. Ini riwayatnya Ibnu Majah ya. Ini kan seakan bertentangan. Nah itu gimana cara mensikapi ya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian riwayat yang lain misalnya riwayat Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, ya sahibal haud, wahai pemilik telaga atau oase tadi ya, la tukhbirna fa inna naridu ala siba wa taridu alaina. Jangan dikabarkan kepada kami bahwa kami juga datang ke situ, kemudian mereka binatang buas juga datang ke situ. Artinya saling ngambil air dari situ, karena air kan mungkin terbatas airnya ya. Air yang ada ya itu saja. Nah, kalau digabung dengan yang riwayat yang lain tadi bahwa jika airnya itu lebih dari 2 kulah maka ya tidak masalah gitu ya. Jika airnya lebih dari 2 kulah. Jika airnya sedikit itu jadi bertentangan dengan hadis yang di atasnya tadi. Kemudian riwayat yang lain misalnya anna kabsyatan syakabat lahu wudu'an. Ada seseorang namanya Kabsyah ini, dia migrofah ya, satu ciduk gayung begitu yang disiapkan untuk wudhu untuk Nabi ya. Jadi Nabi disiapkan satu gayung aja wudhunya cukup begitu ya. Nah kemudian pas disiapkan itu datang kucing pingin minum dari gayungnya itu ya, litashrab minhu fa asghala hal inna hatta syaribat. Kemudian oleh itu, dan itu di hadapan Nabi didekatkan begitu supaya kucingnya minum. Tsumma qala inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, kemudian Rasulullah bersabda innaha laisat binajis. Ini enggak najis ini kucing ini ya. Innama hiya minat tawafin, karena kucing itu dia termasuk binatang yang gelibet, enggak bisa dijauhkan dari manusia ya. Minat tawafin alaikum au at-tawafat. Ya. Nah, itu hukum kucing ya. Jadi karena kucing itu termasuk binatang yang tidak bisa jauh dari manusia, maka dia kalaupun najis dimaafkan. Dari hadis ini ya. Innaha laisat binajis, itu tekstual hadis Nabi, itu tidak najis. Kalaupun najis itu termasuk yang dimaafkan karena ngelibetnya tadi. Faktalafal ulama fi ta'wili hadhil athar.
Nah, jadi dari sekian banyak riwayat tadi itu lahir perbedaan pendapat tadi ya. Termasuk cara menggabungkan, termasuk digabung dengan qiyas itu seperti apa. Imam Malik caranya adalah menurut beliaunya perintah untuk membuang sisa jilatan anjing itu dan mencuci bejananya itu menurut beliau sebagai sebuah ibadah yang tidak bisa difahami gitu ya. Nah, karena menurut beliau nggak ada najis muwalladhah itu ya. Gitu kan? Itu hanya ibadah saja. Kalaupun sekali sebenarnya bersih. 7 kali itu kita hanya mengikuti anjuran Nabi gitu loh. Menurut Imam Malik ya. Wa annal ma'alladzi yulagu fihi laisa binajis. Air sisanya itu menurut beliau enggak najis. Karena tadi pendapatnya itu kan tidak mengecualikan ya. Tidak mengecualikan binatang jilatannya itu najis. Gitu ya. Berarti cara mengamalkan hadis yang harus dibasuh 7 kali itu hanya sebagai ibadah khusus begitu ya. Tapi Imam Syafi'i tidak begitu. Apa dasar Imam Malik ini? Karena oleh beliau ini dianggap hadis itu bertentangan dengan Quran. Nah, apa Qurannya? Qurannya bunyinya fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah hewan-hewan yang sudah kena buru oleh anjing itu. Ya namanya anjing pada saat berburu itu kan kadang tidak langsung kena gigit pas mati kan tidak begitu. Kadang gigit kakinya dulu, mana dulu kan begitu ya. Maka perintah Quran bisa dimakan itu hasil buruan dari anjing itu. Tapi fikih Syafi'i yang sering kita baca, yang sering kita kenal mungkin sejak kecil itu boleh dimanfaatkan tapi selain bekas gigitannya itu. Ya. Kalau kita pakai alat buruan anjing itu silahkan setelah sebelum dilepas itu kan basmalah dulu. Ya sama seperti kita memanah dan sebagainya itu sebelum dilepas basmalah, pas kena kalau masih ada nyawanya disembelih. Caranya kan begitu. Kalau sudah meninggal atau sudah mati ya sudah halal dagingnya halal. Karena sebelumnya sudah basmalah sebelum melepas itu pemburunya itu ya. Basmalahnya sebelum melepas. Nah, fakulu itu maka makanlah apa saja yang didapat buruan itu oleh anjing tadi itu. Nah, itu dianggap oleh beliau hadis yang tentang tadi itu kan berarti bertentangan dengan Quran gitu ya. Cara memahaminya gitu. Nah, tapi berbeda cara itu dengan Imam Syafi'i ya. Bahwa metode cara mencuci jilatan anjing itu bukan ibadah menurut Imam Syafi'i ya. Wa amma Syafi'i fathna al-kalbu minal hayawanil hayy. Imam Syafi'i mengecualikan anjing dari sekian banyak hewan. Jadi liurnya anjing status najisnya beda menurut Imam Syafi'i. Wa ra'a anna dhahirul hadits yujib najasata su'rihi. Teks hadis itu menyatakan najisnya liurnya anjing itu ya. Nah, jadi yang najis liurnya bukan badannya, bukan fisik anjingnya gitu. Yang najis yang kita khawatir itu jilatannya saja, bukan kena geser bulunya itu. Jadi kalau jenengan kemana ya itu kena geser gitu aja, itu ndak harus dicuci 7 kali, ngoten nggih. Tapi kalau dijilat, nah itu baru. Ya. Kemudian menurut Imam Syafi'i masih wa annahu yajib an yusal sayd minhu. Jadi hewan buruan tadi yang digigit oleh anjing itu harus dicuci kalau bisa, kalau ndak ya dibuang ya, tidak dimanfaatkan. Wa kadzalika istathnal khinzir. Beliau juga mengecualikan babi. Karena tadi ayatnya jelas ya secara tekstual. Itu cara menyimpulkan oleh Imam Syafi'i ya.
Sementara Abu Hanifah itu tidak begitu, berbeda lagi. Menurut beliau caranya adalah al-athar al-waridah binajasati su'ris siba wal hir wal kalb huwa min qabli tahrim luhumiha. Jadi pernyataan atau hadis-hadis yang menyatakan bahwa jilatan binatang buas, kucing, anjing itu najis, itu sebelum diharamkan dagingnya. Nah, sebelum diharamkan dagingnya, maka kesimpulan Abu Hanifah hukum jilatan itu mengikuti hukum daging. Jadi ya, kalau dagingnya haram maka jilatannya haram. Mungkin gimana menurut antum? Menurut jenengan gimana? Masuk akal gitu kan? Masuk akal. Kalau dagingnya halal, maka jilatannya halal. Ya, gitu kan? Kalaupun misalnya binatang itu liar, termasuk ayam ya, itu kan juga tidak selalu makan yang najis. Dia setelah makan najis di sini, dia pindah di sana kan bisa jadi makan yang lain ya. Kena debu ya dan tanah yang lain, ya suci lagi. Kalaupun kita pegang ya. Itu kesimpulan Abu Hanifah ya. Kemudian yang keempat, cara menggabungkan beberapa ayat dan hadis tadi. Wa amma ba'dun nas fastathna dzalikal kalb wal hir wasiba ala dzahiril hadits al waridah fi dzalik. Jadi mengecualikan dari sekian banyak itu dikecualikan karena teks hadisnya mengatakan anjing, kucing, binatang buas itu tadi itu najis, maka disimpulkan itu dikecualikan aja, selainnya suci, maka yang disebutkan itu adalah najis. Nah, kemudian sebagian yang lain, yang kelima adalah fahakama bitoharati su'ril kalbi wal hirri fastathna min dzalika sibak faqat. Sebagian menyatakan binatang buas saja yang najis, kucing dan anjing itu dianggap tidak najis. Nah, itu Imam Malik tadi ya. Berapa tadi? Berapa pendapat tadi? Karena teks hadisnya atau ayatnya memang secara tekstualnya tidak menyatakan itu ya. Jadi ketika menguatkan salah satu hadis, maka mereka ini harus mencari cara bagaimana mengamalkan juga hadis yang lain yang seakan bertentangan itu. Nah, mana yang lebih kuat dalam cara menggabungkan, yaitu monggo silahkan yang yang kita anut yang mana, yang kita anut yang mana. Nah, di sini penulis memberikan tarjih, menguatkan ya. Qala al-qadhi fasta'mala min hadzal hadits. Jadi sekian banyak pendapat itu para ulama mazhab itu ya. Sebagian mereka mengamalkan sebagian hadis, menguatkan salah satunya, berarti kalau mengamalkan yang satu mentakwil yang sana, mentafsiri yang sana ya, tidak mengamalkan secara tekstual. Kalau yang lain mengamalkan yang sini, ya berarti mentakwil yang hadis yang bertentangan yang sini gitu ya. Nah, begitu caranya. Nah, kemudian itu yang kemudian menurut beliau penulis ini harokat al-fuqaha, yang menggerakkan para ahli fikih berbeda pendapat yang sangat banyak, rumit, jelimet itu babnya ini. Jadi kalau dirinci lebih luas lagi, Masya Allah banyak ya. Nah, itu juga kadang yang menjadikan mereka al-iftiraq, menjadikan pecah beberapa mazhab itu gara-gara cara menyimpulkan yang salah itu. Padahal sebenarnya masalah ini babnya ijtihadiyah mahdhah. Babnya itu bukan kok babnya akidah, enggak sampai ke sana sebenarnya. Babnya ini ijtihad. Ijtihad itu kan hasil analisa kemudian disimpulkan, itu kan ijtihad ya. Nah, dari situ ya'suru an yujad fiha tarjih. Kadang sulit untuk menemukan sisi tarjih yang pas, itu memang sulit karena memang ayat hadis ya itu sangat banyak sekali, perlu diramu sedemikian rupa. Tapi menurut beliau pendapat yang paling rojih menurut beliau adalah dikecualikan. Beliau Maliki ya, tapi tidak sependapat dengan mazhab Maliki.
beliau Maliki tapi enggak sependapat. Beliau lebih ke mazhab Syafi'i sebenarnya. Jadi menurut beliau kita dikecualikan saja yustatsna min taharati as'aril hayawan al-kalb wal khinzir wal musyrik. Beliau sepakat bahwa dikecualikan saja hewan dari sekian banyak itu jilatannya adalah anjing, babi dan musyrik ya. Karena tekstual hadisnya disebutkan kata anjing. Ya, termasuk babi dan termasuk orang musyrik ya. Nah, kemudian wal mafhumu bil adah, secara pemahaman yang biasa kita pahami dalam syariat itu kata beliau, perintah untuk membuang air setelah dijilat itu menunjukkan airnya najis. Ya, Imam Malik tadi enggak begitu cara menyimpulkan. Beliau Maliki juga. Jadi dalam mazhab Maliki kadang juga tidak sependapat dengan tokohnya, itu biasa mereka dalam hal ini ya. Kemudian beliau menambahkan juga pendapat kakeknya. Kakeknya kan juga ulama. Wa qad dhahaba jaddi fi kitabil muqaddimat ila anna hadzal hadits mu'allal ma'qul makna. Bahwa hadis itu tidak hanya ibadah yang tanpa bisa dinalar oleh akal. Menurut kakeknya beliau ini bahwa sebab najisnya sisa jilatan anjing itu tidak hanya karena syariat menajiskan, tapi karena khawatir ada penyakit bawaan anjing itu, rabies itu, gitu ya. Itu kaliban itu. Jadi bisa dinalar sebenarnya menurut kakek beliau ini gitu ya. Jadi tidak sependapat dengan mazhabnya sendiri ya. Nah seperti itu ya dalam para ulama, termasuk misalnya beliau mengkaitkan dengan lalat. Lalat itu kalau masuk ke gelas kita, anjuran Nabi celupkan sekalian gitu ya. Karena di sayap kanan itu ada obat, sayap kiri ada penyakit. Pas nempel itu dia pasti nyentuhkan sayap kirinya. Secara ilmu pengetahuan, pada saat dia nempel di makanan atau di minuman, lalat itu sayap kirinya yang dia sentuhkan. Kalau kita celup, jadi netral kan? Tapi dibuang, Pak, tidak diminum. Setelah dicelup dibuang, baru Mawarada fi dzubab ini ya. Nah, itu anjuran Nabi begitu ya. Idza waqa'a fit ta'am yughmas, celup sekalian ya. Nah, taklil ilahnya itu, sebabnya itu karena memang salah satunya itu ada obat dan penyakit gitu ya. Kalau dicelup jadi netral lagi. Nah, maka wa amma maqila fil mazhab min anna hadzal kalb huwal kalbul manhi an ittikhadhihi awil kalbil khadari fa dhaif. Nah, itu beliau sebenarnya lebih agak membantah mazhabnya sendiri. Beliau punya pandangan sendiri terkait dengan anjing dan babi termasuk orang musyrik tadi. Mungkin wallahu alam itu yang mungkin bisa disampaikan. Ada pertanyaan atau cukup insyaallah? Jadi memang rinciannya sangat luas dan banyak gitu ya. Untuk bab ini itu kalau termasuk tadi rentetannya, termasuk bab parfum saja orang kadang ya milih cari yang non alkohol misalnya kan. Tidak yang alkohol. Juga tidak mau pakai deodoran karena pasti ada sisi sekian persen alkoholnya misalnya kan. Dan sebagainya ya. Tapi yang menguatkan bahwa khamr misalnya itu bukan najis zatnya, itu para sahabat pada saat datang ayat pengharaman khamr itu mereka masuk rumahnya ngambili kan khamr itu disimpan semakin lama semakin baik katanya kan begitu. Toa itu ya, itu diambili, itu dipecahkan di depan rumahnya begitu. Nah ya, mengatakan intahaina, ya kami tobat gitu ya. Intahaina dipecahkan semua. Nah setelah itu mereka tidak ganti baju langsung sholat gitu ya. Artinya pasti pas memecahkan itu kan ada
percikan yang mungkin kena bajunya gitu. Itu yang kemudian menguatkan bahwa yang najis bukan zatnya tapi hukumnya, hukum meminumnya ya, tapi zatnya enggak sebenarnya. Tapi yang menguatkan bahwa zatnya juga najis ada juga. Termasuk misalnya obat bius itu kan sebenarnya secara hukum dia enggak boleh. Tapi karena belum ada gantinya untuk membius orang itu, maka masih boleh dipakai sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Karena zat-zatnya itu wallahu alam seperti apa. Nah, termasuk analisa terakhir MUI gitu kan tentang vaksin juga begitu. Keluar semacam fatwa kalau tidak salah ya. Ada yang sudah jelas itu adalah yang halal katanya yang Sinovac secara hukumnya. Tapi yang lain ada Astra, ada yang lain itu keluar fatwanya itu sebenarnya hukumnya haram karena darurat dan bisa dipakai. Ya seperti kasusnya obat bius tadi itu. Selama belum ada gantinya, itu masih bisa dipakai, tapi sewajarnya sekedarnya. Ya, sewajarnya sekedarnya untuk kebutuhan dan karena darurat hukum. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan membuka ya wawasan kita, dan ternyata masih banyak yang belum kita fahami, kita pelajari. Marilah kita tutup dengan doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.